Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Hartika, Ketua dari kelompok 1, kelas 11 OTKP 2. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota lainnya. Yang pertama yaitu ada Amanda Yunia Putri, yang kedua ada Udi Julia, yang ketiga ada Vanessa Putri Biansyah, yang keempat ada Inam Febriani Sani, yang kelima ada Nilatul Faro, dan yang keenam yaitu ada Tria Safatila. Di video kali ini, kami ingin mendiskusikan hasil analisis, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Definisi dari teks ceramah adalah jenis teks yang berisi informasi yang disampaikan saat seseorang sedang melakukan ceramah di depan umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Unsur ceramah itu ada 5. Yang pertama penceramah, yang kedua pendengar atau audiensi, yang ketiga materi, yang keempat metode ceramah, yang kelima media ceramah. Struktur teks ceramah yang pertama yaitu ada pembuka atau tesis. Isi teks atau bukti teksnya yaitu Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Saudara-saudariku seiman dan seislam dimanapun berada. Dan isu di dalam teks ini yaitu membahas tentang bagaimana cara orang tua mendidik anak sesuai perintah Al-Quran dan hadis dalam Islam yang baik dan benar. Atau rangkaian argumen yang pertama, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Yang kedua, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban Anda kelak di hari akhir. Yang ketiga, wasiat Luqman kepada anaknya, Ya bunayya la tusyrik billah innasi syirka la dzulmun adzim. Artinya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik, karena itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang keempat, Rasulullah bersabda, Muru auladukum bis-salati wa hum abnau sabsinina wadribuhum 'alaiha wa hum abnau asrin, yang artinya perintahkan anak kalian untuk sholat kalau sudah berumur 7 tahun dan pukul mereka jika tidak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Argumen yang kelima, Ya gumal samila wa kulil biyamika wa kulil mina yalika, yang artinya wahai bocah kecil, apabila kau makan bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dengan yang paling dekat denganmu. Yang keenam, Rabbana hamlana min anzalina wa juliyatina qurrata ayuna waj'alna muttaqina imama, yang artinya Ya Allah, jadikan istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Yang ketujuh, Rasulullah bersabda, Al-ma'ru al-dini kafili fazuhur azukum wa yulaliku, yang artinya yang seseorang itu berdasarkan agama temannya. Kesimpulan dari teks ceramah ini yaitu pertama, tanamkan pada anak-anak kita pendidikan tauhid agar mereka hanya bergantung kepada Allah dan agar mereka hanya beribadah kepada Allah semata, tidak beribadah kepada yang lainnya, baik siapapun dia, baik nabi, baik malaikat, batu, ataupun yang lainnya. Yang kedua, ajarkan kepada anak kita tentang sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, tanamkan kepada anak-anak kita tentang akhlak dan adab, baik akhlak kepada orang tua, baik akhlak kepada saudara, baik akhlak kepada teman dan tetangga, baik akhlak makan, minum, tidur, dan sebagainya. Yang keempat, perhatikan siapa teman dari anak-anak kita karena pengaruh teman sangatlah besar. Betapa banyak anak kita rusak karena bergaul dengan teman yang jelek. Rasulullah bersabda, Al-mar'u ala dini khalihi falyanzuhur ahdukum man yukhalilu, yang artinya seseorang itu berdasarkan agama temannya. Maka marilah kita didik anak-anak kita dengan pendidikan Islam sesuai Al-Quran, Sunnah, dan hadis Rasulullah SAW.
Kaidah kebahasaan yang terdapat pada video ceramah tersebut adalah yang pertama kata ganti. Orang pertama atau tunggal yang digunakan adalah kami, ia, dan dia. Kata ganti orang kedua atau jamak yang digunakan adalah kalian, saudara-saudariku, dan mereka. Kaidah yang kedua adalah kata teknis atau istilah. Bukti yang terdapat dalam video tersebut adalah tauhid, sholat, wasiat, balik, hadis, dan akhlak. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat, yakni maka, karena, dan jika. Menggunakan kata-kata konjungsi temporal atau perbandingan. Contoh bukti teksnya adalah namun, tak kalah, sejak, sehingga. Menggunakan kata kerja mental. Bukti teksnya adalah melihat. Terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Bukti teksnya adalah marilah, bacalah, makanlah, ingatlah.